Demikian juga seorang bisa berdosa gara-gara anaknya terlalu cinta sama anaknya, ya. Akhirnya berlebihan sama anaknya, seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-waladu mabkhalatun majbanatun, ya. Anak itu bisa mendatangkan pelit dan bisa bikin jadi penakut. Seorang mungkin ingin berjihad gara-gara ingat anaknya, dia tidak jadi berjuang di jalan Allah. Seorang ingin bersedekah tapi ingat anaknya, anak saya belum saya bangunkan rumah, belum saya ini, akhirnya tidak jadi bersedekah. Anaknya bikin dia pelit. Dan betapa banyak orang terjerumus dalam maksiat gara-gara anaknya. Anaknya pingin beli ini, beli anu, akhirnya dia melakukan kemaksiatan, dia korupsi, dia ini supaya memenuhi keinginan anaknya. Makanya ketika Nabi Khadir menjelaskan kenapa dia disuruh Allah untuk membunuh anak yang ditemui oleh Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam, Nabi Khadir berkata, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyana wa kufra. Adapun anak ini kedua orang tuanya mukmin, tapi aku khawatir anak ini karena terlalu dicintai oleh kedua orang tuanya akan menjerumuskan kedua orang tuanya kepada sifat tughyan. Tughyan itu berlebih-lebihan. Atau terjerumus dalam kekufuran gara-gara anaknya. Jadi anak punya juga pengaruh terhadap kedua orang tua sehingga orang tua bisa terfitnah, terjerumus dalam dosa gara-gara anaknya. Kemudian malihi, hartanya, apalagi harta, ya, bisa terjerumus membawa orang dalam berbagai macam dosa. Kemudian tetangga, ternyata tetangga adalah fitnah. Apakah seorang perhatian sama tetangganya, menunaikan hak tetangganya, apakah dia tidur dalam kondisi kenyang, tetangga dalam kondisi lapar. Orang seperti ini tidak beriman, berarti dia tidak bisa menunaikan hak tetangganya, cuek dengan tetangganya, maka dia berdosa. Nah, dosa-dosa ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tukaffiruha as-sadaqah, as-salat wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar. Bisa gugur dosa-dosanya dengan ibadah salat, amr bil ma'ruf, an-nahyu 'anil munkar dan sedekah. Ini contoh disebut dengan fitnah khusus. Itu terkait dengan pribadi masing-masing. Dan ini juga fitnah luar biasa. Betapa banyak orang terfitnah gara-gara istrinya. Ada orang saking sayang sama istrinya, dia malah putuskan silaturahmi dengan saudara-saudaranya. Dia bikin perusahaan yang jadi direkturnya kakak istrinya, yang jadi bendaharanya adik istrinya, yang jadi apa lagi? Menjadi ini bagian keuangan, bagian pengadaan, bagian pengeluaran ponakan istrinya, kakak dia pribadi jadi satpam. Sehingga dia akhirnya itu perusahaan jadi milik siapa? Istri. Sehingga dia memutuskan silaturahmi dengan saudara-saudaranya sendiri. Itu banyak terjadi. Dia mau sedekah, mau beri hadiah kepada ibunya, mau kirim 10 juta, kata istrinya, ngapain kasih mama 10 juta? Mama sudah tua. Nanti kalau mama kasih 10 juta, pasti mama juga kasih adik-adikmu. Ngapain? Kirim aja 200 ribu buat beli tempe. Akhirnya dia diajarin pelit oleh istrinya. Ini fitnah atau bukan? Itu fitnah, dia gugur gara-gara istrinya. Betapa dia sayang sama istrinya, lagi jalan di mall pengin beli tas branded, harganya 120 juta. Ayo Bi, beli dong Bi. Akhirnya dia beli. Buat apa 120 juta? Tas kecil. Emang bisa simpan mobil? Terfitnah. Uangnya dikeluarkan pada yang tidak perlu. Istrinya nangis-nangis, teman-teman semua pada pergi ke Eropa, ke Amsterdam, ke Paris, ke Roma. Ya sudah, tadinya mau ke Tasikmalaya, enggak jadi. Akhirnya duit habis untuk jalan-jalan ke sana, duit habis. Sana lihat maksiat, wanita terbuka aurat. Nanti dihisap oleh Allah, bingung. Terfitnah oleh apa? Istrinya.